Sobat belajar kelas 6, setelah kalian mempelajari tema 3 subtema 1, mari kita lanjut ke subtema 2 dengan judul penemu dan manfaatnya. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru ya. Hak dan kewajiban merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sikap bertanggung jawab dalam masyarakat akan menciptakan suasana lingkungan yang aman, damai, dan nyaman. Beberapa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat diuraikan sebagai berikut. 1. Membantu tetangga yang terkena musibah. 2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 3. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 4. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 5. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. 6. Mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat, seperti pertemuan warga, kerja bakti, dan gotong royong. Cara mengetahui informasi dalam teks eksplanasi adalah dengan cara membacanya. Membaca teks eksplanasi dilakukan dengan metode membaca intensif. Membaca intensif disebut juga membaca secara cermat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif, yaitu 1. Membaca teks dari awal sampai selesai secara saksama. 2. Menulis hal-hal penting dari tiap paragraf awal sampai akhir. 3. Memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks, sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan mampu menyimpulkan isi bacaan. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang kata-katanya disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Berikut syarat-syarat kalimat efektif, yaitu 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Bacalah secara intensif penemu termometer dalam buku, kemudian simpulkan apa yang kamu dapat dalam teks tersebut. Rangkaian paralel adalah jenis rangkaian listrik yang disusun dengan cara tidak sebaris. Rangkaian paralel juga biasa disebut dengan istilah rangkaian bercabang. Berikut kelebihan rangkaian paralel. 1. Jika digunakan untuk lampu, penggunaan rangkaian paralel membuat lampu terangnya sama. 2. Ketika satu lampu maka lampu yang lain tidak ikut mati. Berikut kekurangan rangkaian paralel. 1. Membutuhkan biaya yang lebih mahal, karena kabel yang digunakan lebih banyak. 2. Jika menggunakan baterai maka lebih boros. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Modernisasi adalah bentuk perubahan dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang menjadi keadaan yang lebih baik. Faktor utama yang menyebabkan adanya modernisasi adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Berikut dampak positif adanya modernisasi di masyarakat. 1. Memperkuat integrasi dalam masyarakat. 2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 3. Kemajuan di bidang industri. 4. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Serta 5. Kemajuan di bidang transportasi. Berikut dampak negatif adanya modernisasi di masyarakat. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Pencemaran lingkungan alam. 3. Tingkat kriminalitas meningkat. 4. Kenakalan remaja. Suatu melodi bisa dibentuk oleh berbagai interval.
Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian.